Hai, selamat pagi. Apa kabar? Semoga luar biasa. Perkenalkan, nama saya Herlina Pali dari SMP Negeri 2 Tanah Merah. Baik, anak-anak, pada kesempatan hari ini selamat bertemu, selamat belajar pada hari ini, di mana kita akan masuk pada pelajaran yang ketiga, itu kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Besar, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menangkap misteri karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertapa dalam berkuasa dalam kerajaan kini dan sepanjang kerajaan Allah adalah pokok pewartaan yang dibawa Yesus kepada manusia di dunia. Kerajaan Allah merupakan inti pokok dari seluruh ajaran Yesus. Ungkapan kerajaan Allah merangkum bahwa Tuhanlah yang menguasai dunia ini. Diharapkan pada suatu ketika Tuhan hadir untuk mengusir ketidakadilan dan kesusahan dari tengah keberadaan iman kita. Namun demikian, kerajaan Allah kadang dipahami secara berbeda banyak orang. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti, apa tugas pokok Yesus selama ia masih hidup di dunia? Yang kedua, apa yang Anda tahu tentang kerajaan Allah? Yang ketiga, bagaimana kerajaan Allah yang diwartakan? Nah, anak-anak, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran ini, yang pertama, melalui berdoa, peserta didik dapat membiasakan diri untuk bersyukur atas nilai-nilai Allah yang diwartakan Yesus Kristus melalui sabda dan tindakan. Yang kedua, melalui pengenalan diri, peserta didik dapat memilih sikap percaya dan tanggung jawab untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Melalui kegiatan tanggung jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kerajaan Allah. Yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan paham kerajaan Allah pada masa Yesus. Yang kelima, dengan bercerita,
peserta didik dapat menjelaskan pandangan Yesus tentang kerajaan Allah. Yang keenam, melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat membandingkan paham kerajaan Allah menurut harapan bangsa Israel dengan paham menurut Yesus. Yang ketujuh, melalui dialog, peserta didik dapat menjelaskan Yesus datang untuk mewartakan. Mengamati gambar ini, ada pertanyaan. Kalian menjawab pertanyaan di dalam kelompok. Kita membuat kelompok. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang tampak pada gambar tersebut? Yang kedua, apa yang mereka rasakan? Yang ketiga, apa harapan mereka? Yang keempat, pernahkah Anda berbuat seperti itu? Mengapa? Ya. Yang kedua, kiranya jelas yang berbahagia ialah mereka yang menerima Allah sebagai satu-satunya Raja mereka. Untuk itu, mereka rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta dan kehormatan, dan rela pula mempertaruhkan segala-galanya, termasuk diri mereka sendiri demi Sang Raja. Bukankah sikap ini sikap yang dihayati oleh Yesus sendiri? Kepada orang-orang yang cara hidupnya sama dengan cara hidup yang dipilih Yesus, inilah yang dinyatakan berbahagia. Mengapa? Karena sikap orang-orang ini cocok untuk menantikan kerajaan Allah, malah untuk sekarang pun sudah dibayangi oleh sukacita besar di tengah-tengah lembah duka kehidupan mereka. Allah akan menghibur, memuaskan, dan menjadikan mereka anak-anaknya. Kata musuh, kita akan membaca kitab suci dari teks Keluaran 15 ayat 9 sampai 18. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jerahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timba mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau membuat keajaiban, Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengar, mereka pun menggigil. Kegentaran menghadapi penduduk petanah Filistin. Pada waktu itu gempalah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu, sampai umatmu menyeberang. Ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau mencungkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal. Dan kita lanjut dari teks kitab suci Imamat 25 ayat 35 sampai 55. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia,
Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahu Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya, karena mereka itu hamba-hambamu yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah mereka memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan, juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu belinya, dan dari antara kamu mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu lebih menjadi milikmu. Kamu harus membahagiakan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus mempermudahkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama lain yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang mendekat dari kaum, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus diri. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan setelah kita membaca kedua teks kitab suci tadi. Yang pertama, apa pesan yang disampaikan dalam kutipan tersebut? Yang kedua, bandingkanlah kerajaan Allah yang dipahami oleh bangsa Israel dengan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Yang ketiga, apakah situasi dunia sekarang ini sudah menggambarkan datangnya kerajaan Allah? Mengapa? Keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi kerajaan Allah? Nah, anak-anak, kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan, tetapi kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Maka paham kerajaan Allah yang hidup dalam masyarakat Yahudi pada masa Yesus ada 3. Yang pertama, kerajaan Allah yang bersifat politis. Yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Yang ketiga, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Kerajaan Allah yang diwatakan Yesus, ciri khas pewartaan Yesus ialah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Maka pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, dan karena itu merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditujukan kepada pertobatan manusia. Ia memanggil orang-orang supaya siap siaga menerima kerajaan Allah bila datang. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Akan situasi dunia saat ini di mana kita melihat banyak pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, korupsi, perkelahian dan sebagainya. Ada kesan Allah tidak
tidak atau belum memerintah di bumi ini. Memang kerajaan Allah belum terlaksana dengan sepenuh-penuhnya, tetapi sudah mulai nyata. Sebab melalui Yesus, pemerintahan Allah sudah mulai menerobos masuk ke dalam dunia yang rusak ini. Sejak kedatangan Yesus, lebih-lebih sejak kebangkitannya dari alam maut, dan sejak turunnya Roh Kudus atas orang-orang yang percaya kepadanya, Allah mulai meraja di bumi ini. Ia mulai meraja dengan sepenuh-penuhnya baru dalam diri Yesus, sebab hanya Dialah yang meneruskan seluruhnya dirajai Allah. Tetapi mulai dari Yesus, pemerintahan Allah semakin meluas, sebab setiap langkah yang diambil oleh Yesus kini melalui gerejanya menawarkan keselamatan kepada dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita merefleksikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini tentang kerajaan Allah. Kita duduk hening, kita penjamkan mata sambil mendengarkan ini. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita belajar memahami tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Allah merupakan permulaan pelaksanaan karya keselamatan Allah yang akan menjadi sempurna pada akhir zaman. Kerajaan Allah juga warta pertobatan dan sekaligus pengharapan, harapan untuk hidup yang lebih baik. Meski saat ini kita sering menyaksikan tayangan televisi, berita tentang pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, kemiskinan, dan tertangkapnya para koruptor yang masih mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Lantas, bagaimanakah sikap kita lihat semua itu? Apakah kita mesti berdiam diri karena bukan urusan kita? Beranikah kita membela yang lemah? Beranikah kita memperjuangkan keadilan? Beranikah kita selalu bersikap jujur dalam memperjuangkan cita-cita kita? Apakah kita sendiri sudah berani memperbaharui hidup seturut kehendak Allah? Nah, mari anak-anak, silakan tulis hasil refleksinya di dalam buku catatan. Nah, di sini ada tugas yang kalian bisa kerja di rumah dengan menulis beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana pengertian tentang kerajaan Allah? Kedua, bagaimana paham kerajaan Allah pada masa Yesus? Yang ketiga, bagaimana pandangan Yesus tentang kerajaan Allah? Yang keempat, bandingkanlah paham kerajaan Allah menurut harapan bangsa Israel dengan paham menurut Yesus. Dan yang kelima, menjelaskan bahwa Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Anak-anak, karena pelajaran kita sudah selesai, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan ucapan syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami telah belajar tentang kerajaan Allah yang Kau wartakan. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menangkap misteri karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk berani mewujudkan suasana kerajaan Allah yang telah Engkau wartakan kepada kami. Mohon berkat-Mu, mohon ya Bapa, agar kami mampu menjadi alat-Mu demi Kristus Tuhan Juru Selamat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.